Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, serta hidayahnya pada kita, terutama nikmat yang seharusnya dan senantiasa kita syukuri, yaitu nikmat dinul Islam wal iman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dengan ajaran beliau. Amin. Jamaah kajianmu rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini saya perkenalkan, nama saya Fathan Amin, Direktur Layismu Kabupaten Magelang. Pada saat ini akan mengadakan bincang-bincang santai, diskusi bincang santai terkait Layismu, perkembangan Layismu, dan apa Layismu, dan bagaimana Layismu. Baik, karena ini sifatnya santai dan sudah hadir bersama kita Bapak Ketua Pengurus Layismu Kabupaten Magelang, Bapak Haji Imron Rasidi. Assalamualaikum Bapak Imron Rasidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fathan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ini sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, saat ini sehat luar biasa dan harus kita syukuri. Dan alhamdulillah sore hari ini Pak Imron sehat, bisa membersamai kita pada acara kajianmu sore hari ini. Baik Pak Imron, ini santai-santai saja Pak Imron, tidak berbicara hal-hal yang urgent yang lain, tidak membicarakan bidang kerjanya Layismu. Tentunya Pak Imron sudah ahli di bidang ini. Baik, pada kesempatan kali ini terkait Layismu, mungkin untuk mengawalinya, yang pertama mungkin masyarakat mungkin sudah tahu Layismu, sudah kesana sini sudah lihat ambulan Layismu, mungkin di kadianmu di pojok kanan atau pojok kiri itu adalah Layismunya, di running tag-nya ada informasi infak zakat Layismu. Mungkin masyarakat Kabupaten Magelang, khususnya jamaah kajianmu, ingin menanyakan Layismu itu apa toh Pak Imron? Masih Mas Fathan, kita berbicara alhamdulillah pada sore hari ini diberi kesempatan, kenikmatan yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul. Sedikit saya ingin menyampaikan tentang apa itu Layismu. Layismu adalah lembaga amil zakat, infak dan sodakoh Muhammadiyah, yang mana Layismu ini juga termasuk Lasnas, lembaga amil zakat nasional yang sudah terdaftar dan ber-SK-kan dari Kementerian Agama maupun dari Basnas. Adapun struktur organisasi dari Layismu sendiri ini hampir sama dengan struktur di Muhammadiyah, yaitu ada pusat ya, di seluruh Indonesia, wilayah Jawa Tengah, terutama kita di Jawa Tengah, dan daerah di Kabupaten Magelang. Lalu di bawahnya ada bukan cabang seperti Muhammadiyah, tapi kantor layanan, KL istilahnya. Istilahnya di Layismu adalah KL, kantor layanan. Jadi Layismu adalah lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah, di mana ini salah satu unsur pembantu pimpinan di Muhammadiyah ini. Ya. Itu Mas Hasan. Ya, terima kasih penjelasan Pak Imron. Jadi Layismu adalah lembaga zakat, infak, sedekah, mu-nya itu adalah Muhammadiyah, gitu ya. Di pusat juga ada, di wilayah ada, yang di Kabupaten Magelang ya Layismu Kap Magelang. Satu-satunya lembaga penghimpun zakat, infak, sedekah adalah milik Muhammadiyah, adalah Layismu. Ya. Baik Pak Imron, tadi cukup menarik, di bawah daerah itu ada istilah kantor layanan, itu mewakili di cabang gitu ya Pak ya? Iya, ada beberapa kantor layanan itu, ada yang
istilahnya setingkat cabang, ada juga yang setingkat aum. Jadi Masjid, masjid, amal usaha seperti perguruan tinggi, Unit pondok layanan pesantren, akhirnya ya? itu nanti jadi unit layanan Layismu. Kalau perguruan tinggi dan rumah sakit, biasanya itu menjadi kantor layanannya milik wilayah Jawa Tengah. Ya. Jadi stratanya langsung di bawah wilayah. Iya. Itu Mas Fatan. Ya, luar biasa. Layismu cukup rapi menata tata kelola zakat infak sedekah. Karena ingin profesional ditata sedemikian rupa. Ada istilah KL tadi, ada perwakilan tingkat daerah, wilayah, pusat. Tujuannya adalah untuk membantu muzaki untuk bisa menyetorkan dana zakatnya, dana infaknya ke Layismu. Baik Pak Imron, di antara kegiatan Layismu adalah penghimpunan ZIS atau istilahnya fundraising lah. Di antara kegiatan fundraising di Layismu itu seperti apa Pak Imron? Untuk di Layismu, yang pertama adalah ZIS-nya, zakatnya. Zakat yang merupakan pilar pokok dari rukun Islam yang 5 itu, salah satunya adalah zakat. Maka zakat menjadi tolak ukur atau program utama dari Layismu ini, yang mana kita sebagai amil memfasilitasi para muzaki untuk membayarkan zakatnya ke Layismu. Kita buka mulai dari konsultasi penghitungan zakat sampai juga pada tataran nanti pentasarufan zakat itu sendiri. Karena zakat ada nisab dan haulnya. Nah, ini kita buka bagi mereka yang ingin berkonsultasi, kita silahkan, kita buka selebar-lebarnya, bisa datang langsung ke kantor Layismu Kabupaten Magelang ini yang ada di kantor PDM Kabupaten Magelang, Jalan Magelang Jogja, KM 11, atau di seluruh kantor-kantor layanan yang sudah tersebar di Muhammadiyah Magelang ini di cabang-cabang. Itu Mas Fatan. Ya. Jadi ada konsultasi zakat, bagaimana menghitung kekayaan kita, seberapa sih nisab kita, tentunya 1 haul 1 tahun itu akan dilayani di kantor layanan masing-masing gitu ya Pak Imron ya. Baik. Betul Mas Fatan. Jadi akan dilayani oleh KL, mungkin juga akan dibantu oleh Dewan Syariah gitu ya Pak Imron ya. Ya, untuk penghitungan zakat kita memang sudah mempunyai sistem sendiri, yaitu kami ada di Layismu itu terdiri secara struktural, itu ada badan pengawas, jadi ada Dewan Pengawas Syariah, ada Dewan Pengawas Manajemen, dan di bawahnya lagi ada badan pengurus. Nah, di bawah badan pengurus ada pengelola, yang mana ini terdiri dari manajer, direktur, dan lain sebagainya. Nah, untuk badan pengawas atau Dewan Syariahnya, itu kita di Magelang ada 2 orang, yaitu pertama Bapak Kiai Haji Suradi, SHG, dan satu Ustadz Andi Triantoro, MAG, itu dosen Fakultas Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Magelang, yang dua-duanya alhamdulillah sudah bersertifikat nasional, sudah DSN, DSN, Dewan Syariah Nasional. Oke, ya. Baik, tadi ada zakat, sehingga jamaah sekalian, jadi kegiatan fundraising penghimpunan adalah diantaranya zakat. Mari kita berzakat di Layismu melalui rekening Layismu, tentunya yang sudah tertera 777000367 melalui Bank Syariah Indonesia, juga melalui offline, juga melalui BTM Aman 11.100.2949. Baik, selanjutnya ada istilah infak. Ya, penghimpunan infak seperti apa modelnya? Mungkin saya pernah dengar ada gerakan-gerakan filantropis cilik, ada gerakan Wandewantosan. Itu seperti apa Pak Imron ya? Mas Fatan, untuk infak karena infak ini lebih luas, lebih umum, akan lebih mudah masyarakat yang belum mampu berzakat, yang belum sampai nisab dan haulnya, barangkali kita kumpulkan mereka untuk berinfak di jalan Allah. Nah, kita fasilitasi juga dari Layismu. Ada beberapa program penghimpunan dari Layismu. Yang pertama, berapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, kita canangkan One Day One Thousand, sehari 1.000. Walaupun pada kenyataannya orang Rp1.000 sudah jarang, tapi 2.000. Nah, barangkali inilah yang kita harapkan dari masyarakat, setiap hari berinfak, setiap hari berinfak, setiap hari berderma,
kita peduli terhadap sesama dengan Rp1.000, sisa belanja ibu-ibu yang ada di rumah, mungkin receh-recehnya itu, receh-receh daripada ting selebar itu masukkan ke kotak infak. Dan kami dari Layismu juga sudah menebar kenceleng Layismu, kenceleng infak Layismu melalui masjid-masjid. Nah, itu kita bagi ke masyarakat. Dan apabila wah kami belum ada Pak Imron, nah, silahkan nanti datang ke kantor Layismu Kabupaten Magelang ini, kita sediakan. Ada ribuan kotak infak yang siap kita distribusikan. Atau hubungi telepon kami, insya Allah petugas kami dari Layismu Kabupaten Magelang akan mendatangi ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk mengantar surga, mengantar pintu surga barangkali dari sekian ini. Menyisihkan sedikit harta mereka untuk berbagi kepada masyarakat melalui receh yang insya Allah sedikit demi sedikit nanti lama-lama menjadi bukit. Dari 1.000, 2.000 akan menjadi ratusan ribu, jutaan, bahkan akan mencapai miliaran. Inilah yang kita harapkan dari masyarakat melalui gerakan infak kenceleng ini. Itu Mas Fathkan yang dari kenceleng. Barangkali saya tambahkan sekalian aja. Ada juga gerakan infak melalui filantropis cilik. Filantropis cilik, yang mana kita mendidik anak-anak kita sejak dini, sejak kecil. Sejak dari usia TK, dari sejak usia PAUD. Nah, itu mereka dari kecil sudah peduli. Nah, kita titipi mereka kenceleng. Anak-anak, adik-adik bawa ini pulang. Sampaikan kepada ibu bapak kalian di rumah. Ini loh ada kenceleng dari Layismu. Inilah mungkin barangkali sedikit ibu uang recehnya Rp500, Rp1.000 kita masukkan di situ. Dan biasanya kita kumpulkan tiap bulan di sekolah, mereka langsung akan diserahkan dari sekolah ke Layismu daerah atau ke kantor layanan. Jadi tujuan kita apa? Mendidik anak-anak untuk peduli terhadap sesama. Tidak berjiwa pelit tapi berjiwa sosial. Jadi dari jiwa-jiwa mereka inilah nanti ketika mereka dewasa sudah tidak asing lagi dengan yang namanya infak dan sedekah. Saya kira itu Mas Fathkan sedikit dari Layismu. Dua program infak yang cukup jalan bagus di Kabupaten Magelang. Satu adalah One Day One Thousand, yang kedua adalah filantropis cilik. Juga kenceleng infak yang ada di warung-warung juga banyak. One Day One Thousand itu kalau tadi disampaikan, kalau di saat memasukkan infak waktu subuh itu pahalanya luar biasa ya Pak Imron ya. Malaikat akan apa gimana Pak? Akan mendoakan. Insya Allah dengan adanya kenceleng di rumah itu kita harapkan sebelum mereka berangkat ke masjid, itu subuh-subuh infaklah di waktu subuh, karena dua malaikat turun ke bumi untuk mendoakan mereka yang berinfak bagi mereka. Dan juga malaikat yang satu juga mendoakan, tapi hal yang jelek ketika mereka tidak mau berinfak. Dan berdoalah ketika memasukkan infak ke uang ke kotak infak itu, apa yang Anda inginkan. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa mereka karena akan dibantu oleh malaikat untuk mengamini doa-doa mereka itu. Itu Mas. Ya, ini fasilitas Layismu untuk membantu pemirsa semuanya yang ingin infak melalui Layismu, dikasih kenceleng infak. One Day One Thousand, hanya sehari 1.000. Mulai dari 1.000, tapi mungkin kembalian jajanan, kembalian belanja di pasar itu lebih dari 1.000. Kadang-kadang kalau di Muhammadiyah itu 1.000 itu mungkin hal yang paling minimal, bisa lebih dari itu. Baik, terima kasih Pak Imron. Selanjutnya di Layismu itu pernah ada CSR juga katanya, pernah CSR perusahaan ingin memasukkan ke Layismu itu juga bisa gitu ya Pak Imron ya? Ya Alhamdulillah, tahun 2020 ini kami Layismu Kabupaten Magelang dipercaya oleh salah satu perusahaan di luar negeri, tepatnya dari Prancis. Dari Prancis perusahaan bibit. Itu kita dipercaya untuk menyalurkan dana CSR mereka tidak salah sebesar kurang lebih 45 juta untuk dibagikan ke masyarakat di Kabupaten Magelang ini. Dan Alhamdulillah kita sudah sampaikan itu, dan semoga nanti ke depan banyak lagi kepercayaan kepada Layismu ini. Dan ini merupakan wujud nyata bahwasanya kami transparan, kami terbuka, dan kami siap diaudit. Dan Alhamdulillah 3 tahun kami diaudit berturut-turut oleh akuntan publik dengan nilai WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini merupakan suatu prestasi. Jadi ketika orang berbicara saya jujur, tapi belum pernah diaudit, ya mungkin dipertanyakan. Tapi ketika saya jujur, kita jujur,
kita transparan, kita terbuka, itu diaudit oleh suatu lembaga yang independen, inilah bukti, oh ya kami betul-betul jujur, kami betul-betul terbuka, inilah orang lain yang meneliti. Itu wujud mungkin barangkali prestasi daripada teman-teman sekalian dalam hal mengelola keuangan Layismu ini, karena ada dua di Layismu, satu prinsip, akhlak harus terpuji, manajemen harus terpuji. Atau akhlak itu terpuji, manajemen harus teruji dengan baik. Itu dua hal yang sering saya tekankan pada teman-teman di Layismu ini dalam hal pengelolaan keuangan dan dana-dana yang lainnya. Baik, luar biasa. Ada orang Perancis, perusahaan Perancis mempercayakan dana CSR-nya melalui Layismu Magelang. Ini tentunya tidak lepas dari usaha rekan-rekan pengelola maupun pengurus maupun pengawas dalam mengelola Layismu ini menuju lembaga yang profesional gitu ya Pak. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ini kegiatan fundraising atau kegiatan penghimpunan gitu ya Pak ya. Betul. Kalau mungkin dibicarakan lagi masih panjang ya Pak Imron ya. Karena bicara penghimpunannya akan seperti apa masih panjang. Baik, karena untuk memanfaatkan waktu sambil pemirsa menunggu waktu takjil, ya kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Imron, jarang kita ngobrol bersama Pak Imron bisa live seperti ini. Ini mumpung bersama dengan Ketua Layismu kita, ya kita diskusi tentang tadi baru sampai penghimpunan. Selanjutnya adalah tentang, tadi ada penghimpunan, tentunya Layismu punya program pentasarufan atau pendistribusian lah. Seperti apa atau kegiatan program-program tasaruf, program-program pendayagunaan, program pendistribusian itu seperti apa? Katanya yang saya tahu ada 5 pilar. Ada ekonomi, ada dakwah sosial, pendidikan, kemanusiaan, dan kesehatan. Ya, itu seperti 5 pilar itu ya, Pak Imron ya. Baik, mungkin bisa dijelaskan satu persatu mungkin dari ekonomi dulu. Pilar ekonomi, ya. Yang pertama adalah ekonomi dulu. Karena sesuai dengan kebijakan dari Layismu secara nasional, itu 70% dari penghimpunan Layismu itu digunakan untuk pemberdayaan. Produktif gitu ya? Untuk produktif. Yang ekonomi ini, satu tujuan saya, ada cita-cita ingin kita adalah merubah dari mustahik penerima menjadi muzaki. Mustahik menjadi muzaki? Ya, dari mereka yang menerima menjadi orang yang beramal atau berinfak. Nah, ada beberapa hal yang sudah kita jalankan. Satu, di bidang peternakan. Peternakan ada 2 yang sudah kita jalankan dan sukses. Satu, peternakan perikanan. Di Dukun, itu ada tempat Mas Bambang Hirmanto. Mungkin teman-teman bisa ke sana, ke Dukun, belajar bagaimana mengembangkan perikanan ikan nila. Ya, alhamdulillah sudah sukses. Awal kita modali dengan 3 kolam, kolam ikan. Sekarang sudah berkembang, kalau tidak salah sudah menjadi 9-10 kolam. Luar biasa, sudah bagus sekali, dan dana bergulir yang kita sampaikan juga sudah bergulir kepada yang lain. Dan sekarang sudah bisa menjadi salah satu muzaki untuk berinfak. Itu di bidang perikanan. Lalu yang kedua, peternakan hewan atau kambing. Kemarin yang kita biayai saudara kita Mas Andi itu di daerah Mertoyudan ya. Barokah Farm itu ya. Barokah Farm ya. Dia selain mendirikan peternakan, dia juga membuka usaha di bidang akikoh. Lalu kurban. Nah, ini alhamdulillah dari pertama 5 ekor kambing barangkali sekarang sudah menjadi ratusan ekor kambing dia miliki. Inilah wujud pemberdayaan. Uang siapa ini? Uang masyarakat. Uang khalayak umat Islam yang kita kumpulkan melalui Layismu, lalu kita salurkan kepada mereka-mereka yang berhak di bidang ekonomi. Belum lagi beberapa hal, ada angkringanmu sekarang sudah kita bikin juga, ada beberapa warungmu juga kita, snackmu juga ada. Nah, ini barangkali masih banyak lagi yang itu ada, mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan kita juga akan terus mentasarufkan, memberdayakan masyarakat untuk bangkit bersama Layismu. Ini programnya betul-betul mengentaskan ya Pak Imron ya. Dari penerima menuju menjadi muzaki, menuju menjadi donatur. Ini kan wujud ingin mengentaskan. Tidak hanya sekedar memberi setelah itu habis begitu saja ya, tapi diwujudkan usaha. Ini program ekonomi, yaitu bina UKM ya gitu ya. Baik, selanjutnya bidang dakwah sosial itu, kalau dakwah
seperti ini ya Pak ya? Seperti dakwah yang kita support dari Layismu, karena memang pilar dakwah itu juga menjadi utama untuk mencerdaskan, untuk meningkatkan keilmuan keagamaan mereka. Maka di era digital seperti ini, nah ini kajian-kajian seperti ini, yang kajianmu itu juga 100% didukung oleh Layismu, disupport. Selain itu, kita juga mengirim dai-dai ke masyarakat, ke daerah-daerah pelosok, yang itu juga dibiayai oleh Layismu. Iya. Jadi Bapak Ibu yang berinfak, bersedekah ke Layismu itu juga ikut mendukung dakwah Islam. Iya. Ikut baik secara digital maupun secara langsung. Iya. Di daerah-daerah yang terpencil maupun di pelosok negeri ini yang tidak terjangkau. Tapi melalui digital ini alhamdulillah kita bisa menjangkau ke seluruh masyarakat. Iya. Itu yang bidang dakwah, Mas Fathan. Ada istilah, ada duta zakat itu juga dari dai-dai juga ya Pak? Betul. Nah, sekarang ini kita juga ada duta zakat, yang mana para ustadz, para asatidz kita support sepenuhnya untuk berdakwah, menjadi dutanya Layismu untuk menyampaikan, menyiarkan bagaimana tentang zakat ini. Tentang hukum-hukum zakat, kewajibannya dan sebagainya ya. Ya, itu betul. melalui bidang dakwah ya. Kemudian dakwah itu stripnya ada sosial, ternyata dakwah itu ada strip sosial digabungkan dengan sosial. Di antaranya kalau di Ramadan itu seperti apa? Ada kok dengar-dengar bagi sembako atau apa itu ya, sosial itu ya? Ya betul. Untuk yang kegiatan sosial itu kami terutama di Ramadan ini dan kemarin pas di kala ada pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah Layismu juga bisa menghimpun dana, kita bagikan ke masyarakat dengan membagikan paket sembako, ketahanan pangan di kala adanya pandemi COVID-19. Lalu di Ramadan ini kami ada program 100.000 paket sembako untuk Jawa Tengah. 100.000. Jawa Tengah, 100.000. Lalu Magelang berapa? Magelang kita ambil 3.000 paket sembako untuk warga Magelang. Maka, ngumpung di bulan Ramadan, bagi mereka yang saya ingin membantu saudara saya, ingin membantu masyarakat di Magelang ini, silahkan bisa ikut paket program ini dengan 100.000 satu paket. Nah, kita akan 3.000 paket sembako di tahun ini untuk kita tasarufkan kepada mereka yang berhak menerima. Insya Allah nanti akan di akhir bulan Ramadan ini akan kita tasarufkan. Itu Mas Fathan. Jadi boleh ya, beberapa paket mungkin ingin infak 10 paket berarti 1 juta gitu, karena per paketnya 100.000 gitu ya Pak Imran ya? Boleh, silahkan. Bisa langsung ke rekening kami yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fathan di Running Tag ini juga ada. Ya. Ini loh rekeningnya Layismu. Saya ingin berinfak 10 paket. Ingin ikut sembako itu gitu. Ya. Donasi sembako gitu. Donasi sembako monggo. Atau mungkin beasiswa, silahkan, nanti ada yang akan kita sampaikan juga. Tapi oke lah, di sini paket sembako 20 paket, 5 paket atau berapapun tetap kita terima. Ya. Itu kita berikan kepada mereka yang berhak. Ya. Gitu. Baik pemirsa, ini ada peluang amal bisa ikut donasi kado Ramadan gerakan 100.000 sembako se-Jawa Tengah. Pemirsa bisa mengikuti, bisa ikut berinfak mulai Rp100.000 bisa ditransfer ke rekening Layismu Kabupaten Magelang. Kemudian tidak hanya sekedar kegiatan sembako ya, sosial itu ada. Saya pernah dengar ini pengairan gerakan saum, program saum, sanitasi air untuk masyarakat atau apa itu ya Pak, pengairan daerah kekeringan. Mungkin kemarin-kemarin saat kemarau itu Layismu pernah memberikan bantuan air, kan diantara gerakan sosialnya bidang sosial seperti ini ya Pak ya? Ya, betul. Untuk sosial di Magelang ternyata ketika musim kemarau tahun yang lalu itu cukup terjadi kekeringan yang cukup berat juga di daerah Borobudur. Alhamdulillah Layismu ikut berperan tiap hari dengan bekerja sama dengan MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center ya, yang mana itu LPB-nya Muhammadiyah, Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah. Kita mendistribusikan air bersih ke warga-warga yang kekurangan air, yang waktu itu cukup banyak kekeringan. Kita sediakan armada gratis untuk mereka. Nah, ini juga membuka peluang bagi para donatur untuk bisa membantu. Lalu yang terbaru,
Kalau kekeringan itu diatasi dengan sistem seperti itu adalah sementara. Maka kami kemarin juga ada program baru lagi di Saum itu di Candi Mulyo. Itu kami sediakan mencari sumber mata air, lalu kami bangunkan bersama masyarakat bareng-bareng kerjasama itu jaringan air bersih dari sumber air ke kampung-kampung, yaitu masuk ke satu desa. Alhamdulillah sudah terwujud. Masyarakat sekarang sudah bisa menikmati air bersih tanpa kekurangan, dan ini wujud juga layismu untuk memberi untuk negeri itu. Tidak memandang siapapun. Jadi di sini kami berikan untuk masyarakat. Wah, itu milik Muhammadiyah, bukan. Siapapun monggo. Karena air itu dinikmati oleh seluruhnya. Nah, bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama. Jangankan kok golongan agama aja dinikmati bareng-bareng. Silahkan, itu mungkin Mas Fatkan untuk program Saum ini. Terima kasih, luar biasa ini program sosialnya. Tidak hanya sekedar ini, masih banyak tentunya kalau kami disebutkan masih banyak. Baik, selanjutnya karena waktu ya, ini tentunya masih banyak, ada bidang pendidikan, ada bidang kemanusiaan dan kesehatan. Mungkin Pak Imron bisa menjelaskan secara singkat pendidikan, mungkin beasiswa atau apa gitu ya. Baik, terima kasih untuk Mas Fatkan. Untuk beasiswa, alhamdulillah kami memberikan beasiswa kepada warga. Paling tidak 1 tahun itu 3 anak kita biayai kuliah dari Sang Surya itu. Sang Surya itu dari beasiswa Sang Surya. sampai kuliah sampai selesai. S1 ada 3 anak. Itu tiap tahun. Lalu untuk SLTP, SLTA ada Mentari dan sebagainya. Itu tiap semester kita berikan. Yang kedua kemanusiaan. Kemanusiaan ini ya terus terang warga masyarakat Magelang ini sangat tergugah sekali ketika ada terjadi suatu bencana di daerah yang lain. Contoh pada bencana yang terjadi di Lombok, itu alhamdulillah Magelang bisa mengumpulkan sekitar 400 juta. 400 juta. Lalu yang untuk ke Palu kemarin Sulawesi Tengah itu terkumpul hampir 600 juta. 600 juta luar kita biasa. perbantukan ke sana Untuk kemanusiaan. Untuk kemanusiaan. Dan yang di Lombok dari Jawa Tengah itu membangun 1 buah rumah sakit dan beberapa perumahan. Nah, dan kebetulan juga alhamdulillah saya sendiri yang dipercaya untuk menjadi penanggung jawab pembangunan rumah sakit di Lombok Utara tepatnya. Dan sekarang sudah berkembang pesat. Dan sekarang masih ada 1 program lagi yang baru kita selesaikan, yaitu pembangunan rumah sakit di Palu, rumah sakit Siti Fadila Supari, yang kebetulan Jawa Tengah dibagi untuk pengadaan peralatan medisnya. Sebesar nilainya berapa? 3,5 miliar. Luar biasa. Ini Mas Fathan untuk sosial, ekonomi, dan maka dari yang saya sampaikan tadi, saya menghimbau kepada warga Muhammadiyah dan juga warga Islam pada umumnya dan juga warga Magelang dan siapapun yang menyaksikan ini, mari berinfak, berzakat dan bersedekah ke Layismu Kabupaten Magelang yang insya Allah kami akan transparan dengan moto akhlak terpuji, manajemen kita teruji. Itu Mas Hasan tentang sore hari ini. Baik. Akhlak terpuji, manajemen teruji. Ya, ini luar biasa, dikelola tata kelola yang sangat rapi, ada program-program yang menarik. Tentunya kalau disebutkan semuanya tidak cukup waktunya. Tadi belum disebutkan program kesehatan ambulan ada ya, Pak ya, ambulan ya, ada 11 ambulan katanya gitu ya. Ya, kita memiliki 11 ambulan, armada ambulan se-Kabupaten Magelang ini. Ada mobil dakwahnya juga gitu ya. Nah, ini adalah dari infak kecil Ibu, Bapak Ibu semuanya, dari koin, dari One Day One Thousand tadi, dari zakat Bapak Ibu semuanya untuk program-program yang menarik ini. Ya, luar biasa. Ini kami bacakan pencapaian Layismu Kabupaten Magelang tahun 2018 mencapai 1,1 miliar teraudit WTP. Tahun 2019 mencapai 1,3 miliar teraudit WTP. Tahun 2020 mencapai 1,4 miliar teraudit WTP. Inilah yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita Pak Imron tadi, akhlak terpuji, manajemen teruji. Mungkin ini ya sudah cukup ya Pak Imron. Ya, terima kasih. Ada 1 tambahan Mas Hasan. Silakan Pak Imron, ya. Kita minta doa restunya dari masyarakat dan juga target di tahun 2021 ini semoga kita bisa mencapai di angka 1,9 miliar atau barangkali malah sampai 3 miliar. 1,9 miliar. 1,9 miliar. Target di tahun 2021 ini. Target di tahun 2021 ini. Mumpung masih puasa Ramadan, doa sangat istijabah, doakan ya Bapak Ibu semuanya.
Semoga Layismu bisa mencapai target-target yang sudah dicanangkan. Mohon maaf Pak Imran karena waktu sudah cukup dan sudah sore dan waktunya sepertinya sudah selesai. Mungkin hanya sampai ini, barangkali lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Tentunya Pak Imran itu masih banyak apa yang akan disampaikan, itu masih banyak. Ya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Cukup sekian ya Pak Imran. Terima kasih Mas Farhan. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih Pak Imran. Barakallahu fikum. Amin. Pemirsa kajianmu yang saya hormati, saya rasa sudah cukup bincang-bincang santai sore hari ini bersama Layismu, bersama Ketua Layismu Bapak Haji Imron Rizdi. Saya Fathan Amin selaku pembantu acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.